Buat ini kalau cerita, jadi ini ben barokah 10 Muharram. Ini kalau Syiah sekarang itu ada upacara penyakitan apa? Kita cukup hormat Said Husain lewat betapa beliau itu teguh terhadap kebenaran sampai mempertaruhkan apa? Pun misalnya ganti Said Hasan karena yang diikuti Kiai di Indonesia Said Hasan. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani itu sampainya ke Nabi lewat sinten? Hasan, lewat sinten? Memang jarang habaib yang lewat Hasan itu jarang. Tapi termasuk Syekh Muhammad Mekah itu kan Al-Maliki Al-Hasan. Itu termasuk Al-Hasan. Syekh Abdul Qadir termasuk Al-Hasan. Secara umum, secara gen, kalau Al-Hasan itu jarang yang kontroversial, jarang yang ngambil sikap keras. Kalau orang-orang Syiah di Iran, itu rata-rata Al-Husaini. Makanya para habaib sing Al-Husaini rata-rata punya kecenderungan begitu, karena memang darahnya Husain itu begitu. Cuma putrane Sayyid Husain non-politik. Ini Sayyid Ali Zainal Abidin. Terus gak ada putra Sayyid Bakir, gak ada putra Sayyid Ja'far. Mengenai nanti tiba, misu Zainil Abidin Ali wabnil Bakiri khairi wali. Jadi pada Sayyid, pada kanji Nabi, Fatimah, yes, Sayyid Husain, terus Sayyid Bakir, Sayyid Sinten Ja'far, terus Ali Al-Huraidi, dari Muhajiri Lawa, terus sampai sekarang. Kalau sampai itu kata Singapura. Di Quran ini komunitas sahabat, kata Habib alim sing riyen ngaji kula. Misalnya teng Yaman ngaji teng Sayyid Umar Hafid. Iku riyen pas latihan ngaji fikih, ngaji sorok kalian. Jadi alhamdulillah sempat mandu beberapa habaib. Sahabat itu paling seneng nak ngaji wong Quran. Karena darahnya sama. Karena Nabi yang diulang-ulang zaman Sugeng yang saya tinggalkan itu dua. Quran dan keluarga. Bagian dua Al-Quran wa itroti. Itroti apa? Apalagi sekarang Indonesia dapat berkah besar karena Habib yang top sekarang di Mekah itu kelahiran Bogor, yaitu Habib Zaid bin Semit. Ini Habib Zaid bin Semit. Dan beliau kebetulan ahli Quran, jadi beliau itu merumah santri-santri Indonesia yang tahfidzul Quran. Manggonnya awal Masjid Kuba, jadi sekitar beberapa meter saja. Saking Masjid Putih, Kuba. Dia kelahiran Bogor, terus urip ke Mekah nganti sama. Habib Zaid bin Semit. Kebetulan lagi ulama besar di Mekah, Sayyid Muhammad Alawi, sekarang digantikan Sayyid Ahmad. Dia banyak yang istrinya dari Indonesia. Jadi ada beliau yang ibu Indonesia. Artinya terhubungan secara kultural, itu kita masih punya sanad-sanad karena semi-semi berdarah Indonesia. Meskipun ibu yang ngikuti. Ini penting kalau aturakan karena untuk menjaga semacam keterpisahan antara habaib dan non habaib. Sekarang itu jadi diskursus. Banyak habib-habib yang merasa bahwa mazhabnya paling benar, padahal kadang dekat Syiah. Lagi yang anti Syiah mau kritik tidak berani karena itu habib. Itu kan repot. Sebetulnya tidak ada begitu. Para habaib sing alim-alim itu ya berkawan dengan kita, ya orang-orang kita. Ya cuma kadang karena tidak ada komunikasi, tidak ada masa lalu, sehingga seakan-akan terpisah. Tapi kalau alhamdulillah sebagai ulama itu menjaga hubungan baik, terutama habib-habib senang ngajinya sama saya, belajarnya fikih sama saya. Sampai ketika Yaman, dia surat-suratan kalian pulau, termasuk kalian Sayyid Umar Hafid. Kemarin saya pas di Mekah, April itu ya ketemu Sayyid Ahmad. Di sama beliau saya juga dikasih sanad mutlak tentang sanad habaib sampai sanad hak ulama sampai sanad sebagai ahli Quran. Jadi kalau saat ini ada sanad mutlak saking Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Alawi. Ya kalau mereka kan orang-orang alim tentu, jadi gampang nih ini antar wong alim ketemu saja gampang. Orang bulat berapa tuh? Jadi sama itu mazhabnya Sayyid Husain. Sekarang kalau foto tentang mazhab Sayyid Hasan. Sing halaman berapa? Fuad 24. 24 apa? Mohon sekolah wajah ke. Sumakola amma ba'dun 249. Ketemu top 249. Fa inna abyasal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter wong takwa. Fa inna abyasal kaisi at-taqiyyu. Wong paling pinter sak dunya wong takwa. Wa inna ahmakal kumki sak temene kumprung-kumprunge wong, goblok-gobloke wong, al-fujuri ku wong sesat. Wa inna hadal amrolan sak temne ikilah perkara Allah dirupane amr istalaf tukang sulaya ingsun ing dalam amr. Ana ya ingsun wa Muawiyah lan Muawiyah. Niki rungono. Apa yang saya khilaf dengan Muawiyah sekarang? Imma kana haqqan li taraktuhu li Muawiyah iradata sholati hadil ummah. Mungkin Muawiyah sing salah, sing berak iku aku.
Wes pakeno Muawiyah kabeh. Iradata sholati hadil ummah karena saya ingin umat ini baik-baik saja. Wa haqni dimaihim lan jaga bertumpahe darahe umat. Itu yang dilakukan kiai-kiai ini. Bahwa ana bupati rapati salat wong dolim sakjane cara kaidah Islam sing dadi bupati sing paling saleh. Tapi hakikate kan gak mungkin. Wong saleh ora ngarah di dhuwit. Wis ra di dhuwit kadang ora dijasah barang. Paham ge? Ora ngarah dadi bupati. Nah, tapi misalnya wong saleh memaksakan jadi bupati, iku mesti ana pertumpahan. Mergo murid wong saleh wani mati. Jale aku gawe gerakan wong gak Mustafa wani mati lho demi gurune. Potongan-potongan wis urip ra jelas kan milih wani mati. Mbok krono loyal mbok dene perkara bingung pokoke nek trimo mati wani demi gurune. Lah kok wong nakal ya wani mati demi ketua suku. Daripada mari geger dari sinten Hasan wis tak kena Muawiyah kabeh. Iradata sholahi hadil ummat wa haqni dima. Nah niki hebate Said Hasan. Mulane ketika era Said Hasan diarani amul istimah, tahun persatuan. Mergo pemerintahane Hasan total dihapuskan, dilebur, melok bergabung mbek pemerintahane sinten? Muawiyah. Mergo nak ora bergabung engko kubu-kuburan kubu Hasan tukaran mbek kubu Muawiyah. Wong kula ora termasuk canom, mestine kados kula idealis, milih bergabung. Artinya milih bergabung kalau bertakoki tiyang Gus dengan organisasi paling seneng apa? Pokoknya NU Muhammadiyah. Karena dua organisasi ini sudah terbukti menjaga kestabilan umat di Indonesia. Artinya jadi mainstream pola keislaman ala Indonesia. Pola keislaman ala Indonesia nak arah NU ya napa Muhammadiyah. Meskipun di dalamnya ada perilaku-perilaku khas. Misalnya NU yang toreko khasnya begitu, NU yang fikih khasnya begitu, paham ya? Muhammadiyah yang PNS khasnya begitu, yang non PNS di dalamnya masih ada lagi aliran-aliran kelompok-kelompok kecil. Tapi itu tidak masalah. Secara mainstream kan NU dengan apa? Meskipun kadang kita ngakui fungsi kelompok lain, tapi nak nganti ulama gak melok mainstream repot. Misalnya ulama uga krungu Nabi ku tahu semiran rambutnya terus ulama semiran, ayo bingung umat. Gus Bak semiran cah gaul. Meskipun dia ono hadis semiran ya ono apa? Misalnya Nabi nganggo jubah. Tapi masalahnya kalau kanyep bener di Indonesia udah nganggo jubah ora darani sunah rasul, jangan apa kenapa? Kanyep bener ora loro. Lho nek tempaan wong ganteng wong ikhlas. Jadi Indonesia ku lucu wong kiai misalnya ganteng, kados guru-guru Mbak Mun, Mbak Dimyati darani pantes jubahan. Tapi nak ndek cilik pesek jubahan, wah koyo opo ya. Jadi wong Indonesia yo nakalan, jubah sunat tak delok sing nganggo. Sale kriting ndak pesek jubahan. Wong ora ngarah darane ngakoni sunah Nabi. Karepe piye? Ya kan malah resiko, nglakoni sunah tapi marahi salah paham. Lah model ngono cara Said Husain atau ditinggal. Pokoke barang-barang sing dadi polemik ning umat iku harus napa? Ditinggal. Termasuk haknya beliau sebagai khalifah ditinggal di Ka'no Muawiyah. Iradata sholahi hadil ummah wa haqni napa jima. Aw yakuna haqqan kana nir'in ahaqqa bihi minni. Fa fa'altu dzalik wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'an ila. Jadi walhasil niki penjaman ngerti ya. Sebab niku Sayyid Hasan Husain zaman Nabi Sugeng disebut anakku iki dadi pemuda pemandu swarga. Inna ibni hadza la sayyidu ahli jannah. Jadi nanti orang masuk surga itu kalau enggak dipimpin Hasan, dia dipimpin sinten? Husain. Yang dipimpin Husain tentu yang pakai metode-metode tadi. Yang dipimpin Hasan yang pakai metode-metode Hasan. Dan agama Islam hingga detik ini barokahnya dua metode. Ya, barokahnya dua metode. Lho nggih to. Umpama dhisik Demak Bintoro enggak bikin pemerintahan. Niki rumakno. Agama Islam hanya kultural. Sing negara naisen resmi Nusantara iku Mojopahit. Kula baleni malih. Wali Songo wong-wong zuhud niki mumpung tahun Muharram nggih. Wali Songo wong-wong zuhud gak kedonyan, jumlahe 9 pisan. Ketika beliau-beliau sepuh malah mutusna bikin negara disebut Demak Bintoro dirajani Raden Fatah. Logikane jelas. Akhirnya perang dipimpin Kalijogo. Mergo mesti Majapahit gak terima ada raja di dalam kerajaannya. Akhirnya diperangi sinten Mojo. Tapi logikane jelas. Umpama pas iku Wali Songo gak gawe negara sing darani Demak Bintoro. Islam hanya kultural.
negara resmi mau Mojopahit. Mojopahit iso gawe hukum sepihak anak agama Islam subversif utawa melanggar undang karena negara lah yang berhak bikin undang. Jadi gak bikin negara itu juga resiko. Iya, saya kira ono Wali Songo mungkin karismanya beliau menjadikan umat loyalis 100%. Nah, Wali Songo wis mati, terus ono undang-undang ke Mojopahit bahwa agama Islam adalah ilegal atau subversif. Selesai, diringkut, jadi buronan. Tapi gara-gara Wali Songo bikin negara, memang resikonya akhirnya perang dengan Majapahit. Berdiri sendiri. Lalah kesannya Allah menang, Majapahit yang kalah. Meskipun resiko bikin negara ya gitu, artinya ada konflik internal, ya penangsang, ada temangsang, ada Islam Yogyo, baru kain musuh, Arya apa? Penangsang, betumbak, pleret, bokebok, kono. Nah ini pulau itu makili Kiai Pantura, teman makili Kiai itu nusuk apa? Arya apa? Cara sejarah. Loh. Tapi kan barokah. Barokah apa artinya? Saiki ono kesultanan jadi mau kesultanan Islam. Gini gua Kesultanan Ngayogyakarta. Umpama di Wali Songo nggak bikin negara, Islam hanya jaga kultural dan saat itu mungkin sekali dianggap agama ilegal karena masih minori. Itu pentingnya sebuah pemerintahan negara. Mereka anti negara teman-teman juga keliru. Andai kan tidak ada DPR Islam di parlemen, bisa saja diundangkan jalan pintas. Maksudnya jalan pintasnya tentu. Amerika kaya itu bukan karena orangnya pintar-pintar saja, tapi jual apa saja. Orang tahu semua di Nevada, Las Vegas jual perjudian, jual pornografi di Hollywood. Andai kan Indonesia jalan pintas, Bali itu dikayakan Nevada atau Hollywood. Batam dikayakno Hong Kong itu kaya raya. Walai adol sempak kondom, pornografi didol di kabeh tetap suket. Lha ngadol tasbih adol pornografi laris dia kira. Artinya apa? Karena DPR Islam itu Indonesia orang nyelesaikan ekonomi lewat jalan pintas. Misalnya rumusnya daripada kita susah-susah bawa Bali dikayakan Hong Kong, Batam dikayakan Hollywood. Amerika ra sugih piye? Madonna udah didol, CD pornografi napa didol. Majalah Playboy resmi legal. Indonesia ora. Ijak ilegal, senajan tadi duwe akeh tetep ilegal. Pokoknya lumayan nih, diputus ilegal tetep lumayan, senajan to prakteknya sing duwe pirang. Iku baru kaya wong Islam sing gelem dhewe. Tapi hormat temen yo keliru, sing keliru pirang-pirang. Ya biasa wae nyadari fungsine, tapi ora hormate biasa wae. Wong kok dihormati nganggo gaji, kok hormati barang. Tapi artinya apa? Lewat ngaji ini kita tahu fungsinya yang kayak Said Husain dan fungsinya yang kayak Sayyid Hasan. Kemudian ini mungkin mau coba nih